Baik, shalom. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dan temanya hari ini adalah Christmas and the Gospel. Natal dan Injil. Mari kita lihat Lukas 2, 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampindam terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu, tema kita adalah Natal dan Injil. Kata gospel atau kata Injil ini berasal dari bahasa Yunani euangelion. Dan euangelion ini adalah sebuah kata yang dibentuk dari dua kata Yunani. Yang pertama adalah eu. Eu itu artinya baik, artinya indah. Maka nama-nama di Alkitab yang ada depannya eu itu biasa berarti baik atau indah. Misalnya ada orang nama Eutikus di dalam Kisah Rasul pasal 20. Eu itu baik, tike itu artinya nasib. Sehingga Eutikus itu artinya bernasib baik. Ya. Ada juga di 2 Timotius kita melihat ada yang namanya Eunike. Eu itu artinya baik dan Nike itu berarti kemenangan. Sehingga Eunike itu berarti sebuah kemenangan yang baik. Itu eu artinya baik. Sedangkan angelion itu artinya berita, pesan, kabar. Maka euangelion itu artinya berita baik atau kabar baik. Maka Injil itu artinya kabar baik. Injil itu artinya berita baik, sebuah pesan yang baik. Dan karena itu tema kita hari ini, Christmas and the Gospel. Natal dan Injil sesuai dengan arti kata Injil itu berarti boleh dikatakan bahwa tema kita ini adalah Natal dan kabar baik. Nah, saudara-saudara, memang Natal itu mengandung sebuah kabar yang baik, mengandung sebuah berita, sebuah pesan yang baik. Dan bagaimana kabar baik itu dan pesan itu? Nah, ini yang mau saya bahas pada malam hari ini. Pertama, saudara, mari kita melihat kabar baik di dalam Natal. Natal adalah kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dan pada waktu Natal terjadi, sesungguhnya kabar baik sedang disampaikan kepada para gembala pada awalnya dan seluruh dunia pada akhirnya. Apa kabar baik di dalam Natal? Ada banyak kabar baik sebenarnya di dalam Natal. Tetapi kabar baik utama di dalam Natal adalah
Allah mau, Allah bersedia, Allah berkenan menyelamatkan manusia berdosa. Kalau kita lihat ayat 10 tadi, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Berarti Natal itu pemberian juru selamat. Juru selamat dilahirkan dan itu menunjukkan Allah mau, Allah bersedia, Allah berkenan menyelamatkan manusia berdosa. Saudara, ingat manusia berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya dari hukuman Allah. Manusia berdosa tidak ada obatnya, tidak ada caranya menyelamatkan diri, sehingga Allah akhirnya mengirimkan seorang juru selamat ke dalam dunia ini yang berkenan, bersedia menyelamatkan manusia berdosa. Saudara, saya memberitakan Injil berulang-ulang, termasuk di gereja kita ini. Dan biasanya tekanan saya waktu memberitakan Injil adalah bahwa Allah menyelamatkan, Allah memberikan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Tapi kali ini saya mau berikan tekanannya yang lain. Tekanannya bukan pada tindakan menyelamatkan itu sendiri, bukan. Tapi tekanan saya adalah pada maunya, bersedianya, berkenannya Allah mau menyelamatkan manusia. Jadi saya tidak bicara tindakan menyelamatkan. Saya mau bicara bahwa Allah mau, Allah bersedia, Allah berkenan menyelamatkan manusia. Mengapa ini penting, saudara? Saya bagi beberapa bagian. Pertama adalah Allah tidak berkewajiban menyelamatkan manusia berdosa. Dengar baik-baik bahwa tidak ada kewajiban bagi Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan hal ini bisa dijelaskan lagi dalam beberapa poin yang lebih kecil. Pertama adalah Allah yang maha kudus dan maha adil. Allah pribadi yang sempurna dan kudus dan adil. Dosa terjadi adalah pelanggaran terhadap kekudusan Allah itu. Karena Allah maha kudus, maka dosa manusia secara otomatis menciptakan perpisahan antara manusia dengan Allah. Saudara-saudara, di dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Segala dosamu, segala kejahatanmu, itulah yang menjadi pemisah antara engkau dan Allah. Allah itu suci, Allah itu kudus, dia tidak mungkin bersatu dengan orang berdosa. Bahkan gara-gara dosa, maka semua orang berdosa di mata Allah itu menjijikkan. Ulangan pasal 25 ayat 16. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allah. Mazmur pasal 5 dikatakan Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Karena Allah begitu suci, begitu kudus, lalu berhadapan dengan manusia berdosa, bukan saja perpisahan terjadi, tapi kejijikan di mata Allah terhadap orang berdosa. Semua kita menjijikan di hadapan Allah. Tapi karena Allah itu juga maha adil, maka secara otomatis Allah membenci orang berdosa. Saudara, kita seringkali dengar kalimat bahwa Allah benci dosa tapi sayang orang berdosa. No. Itu benar setengah. Kamu berdosa, Allah benci dosa sekaligus kamu. Kalau nanti kamu sudah menjadi anak Allah dan kamu masih berdosa, Allah benci dosamu tapi mengasihi kamu. Itu nanti setelah kamu diselamatkan. Tapi sebelum itu Allah benci dosa sekaligus orang berdosanya. Karena itu saudara-saudara, dia benci orang berdosa, dia pasti menghukum orang berdosa. Mazmur 5 ayat 6 dan 7. Engkau
membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang yang berkata bohong. Engkau membenci. Maka semua orang berdosa dibenci oleh Tuhan Allah. Tidak peduli dia agama apa, dia rajin beragama, dia rajin beramal saleh, dia tetap dibenci oleh Allah. Dan kebencian Allah itu diwujudkan dengan dia membalas dan menghukum orang berdosa. Nahum 1 ayat 3, Tuhan panjang sabar, besar kuasa, tapi tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Di hadapan kekudusan dan keadilan Allah semacam ini, maka tidak ada kewajiban apapun untuk memberikan pengampunan bagi orang berdosa atau penyelamatan bagi manusia berdosa. Kedua, saudara, Allah adalah Allah yang tertinggi. Dia pribadi yang paling tinggi, maha tinggi. Tidak ada yang sama tinggi dengan dia, apalagi lebih tinggi dengan dia. Dan karena itu tidak ada yang mempunyai kuasa di atas dia. Yesaya 40:25, dengan siapa hendak kamu samakan aku seakan-akan aku seperti dia? Mazmur 83, engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Nah saudara, kalau Allah itu yang paling tinggi, tidak ada yang setara, tidak ada yang lebih tinggi pada dia, maka Allah tidak tunduk kepada siapapun. Allah tidak berkewajiban kepada siapapun. Dia tidak bertanggung jawab terhadap siapapun. Tidak ada hukum dari seseorang atau siapapun yang mana Allah harus tunduk pada hukum itu. Perhatikan Daniel 4 ayat 35. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Dia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Tuhan berbuat sekehendaknya, tidak ada yang bisa melawan. Saudara, kemarin di Surabaya, saya lihat ada orang menyanyi dengan sukacita. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Benar, benar. Tuhan itu berbuat suka-sukanya dia. Karena tidak ada hukum di atas dia yang mengatur dia. Tidak ada pribadi di atas dia yang mana Tuhan harus tunduk kepada dia. Kalau memang dia di atas semuanya, maka memang hukumnya yang berlaku. Dan dia tidak punya kewajiban untuk tunduk pada siapapun. Jika demikian, siapakah yang kasih kewajiban buat Allah menyelamatkan kamu? Siapakah yang kasih kewajiban bagi Allah untuk mengampuni kamu? Tidak ada. Maka Allah tidak punya kewajiban apa-apa menyelamatkan kita. Dan yang ketiga, Allah tidak berhutang apa-apa kepada manusia. Allah tidak berhutang apapun kepada manusia. Tapi sebaliknya seluruh manusia berhutang dalam segala hal kepada Allah. Dalam kaitan dengan ini saudara, saya ingin menjelaskan sebuah ayat dari kitab Ayub. Hanya saja terjemahan ayat ini agak sukar. Bukan hanya terjemahannya yang sukar, penempatannya di dalam Alkitab terjemahan-terjemahan juga tidak sama. Di dalam beberapa terjemahan Alkitab, ayat ini ada di Ayub 41 ayat 2. Tapi di dalam terjemahan yang lain itu ada di Ayub 41 ayat 11. Saya juga bingung mengapa ayat yang sama bisa ada di ayat 2 dan di ayat 11. Tapi saya akan jelaskan itu. Ayub 41 ayat 2. Coba perhatikan ayat ini. Siapakah yang menghadapi aku, yang kubiarkan tetap selamat? Itu dalam Alkitab Indonesia kita, terjemahan baru. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, Basic Bible English, dikatakan, siapakah yang pernah melawan aku dan berhasil mengalahkan aku? Tapi dalam versi King James itu di ayat 11. Siapa yang menghalangi aku sehingga aku harus membalasnya? Jadi ini menghadapi atau melawan atau menghalangi. Ini sukar terjemahannya. Kata Ibraninya di sini adalah Pa'al. Dan Pa'al itu berarti melakukan atau mengusahakan atau memulai. Itu arti dasar dari kata Pa'al.
Tapi dalam konteks di Ayub ini, kata itu lebih berfungsi untuk menunjukkan tindakan untuk mendahului. Dengan demikian, maka kata ini bisa diterjemahkan sebagai mendahului. Lebih tepat diterjemahkan mendahului daripada menghadapi, melawan, atau menghalangi. Dan kata yang diterjemahkan dalam King James tadi itu menggunakan bahasa Inggris klasik. Bahasa Inggris modern, kata itu berarti menghalangi. Tapi dalam bahasa Inggris klasik itu bisa berarti mendahului. Maka coba sekarang kita banding dengan terjemahan lama di Ayub 41 ayat 2. Siapakah sudah mendahului aku sehingga patut aku membalas akan dia? Siapa mendahului aku? Sama juga dengan terjemahan AFV. Siapakah yang telah mendahului aku sehingga aku harus membalasnya? Maka kata Paal ini lebih tepat diterjemahkan mendahului. Nah, apa maksudnya mendahului di sini? Mendahului dalam hal apa? Konteks ini dapat dilihat bahwa mendahului di sini artinya adalah siapakah yang telah berbuat baik mendahului Allah sehingga Allah harus membalas dia belakangan. Siapakah yang terlebih dahulu melakukan sebuah kebaikan bagi Allah sehingga Allah akhirnya berkewajiban untuk membalas kebaikan dia. Sekarang lihat dalam terjemahan ESV. Siapakah yang pertama kali memberi kepadaku sehingga aku harus membalasnya? Dalam DRB. Siapakah yang memberi aku sebelumnya sehingga aku harus membalasnya? Nah, ayat ini akhirnya mau berkata bahwa tidak ada manusia atau makhluk apapun yang telah berjasa bagi Allah, melakukan sesuatu bagi Allah, sampai akhirnya membuat Allah mau tidak mau harus membalas dia. Jawabannya tidak. Lihat komentar dari Benson. Siapakah yang telah mendahului aku, yakni dengan jabatan atau pelayanan yang dilakukan bagiku, dan dengan demikian telah membebankan kewajiban pertama kepadaku, yang karenanya aku berhutang budi kepadanya, bahwa aku harus membalasnya. Haruskah aku membalas kebaikannya? Siapakah yang mendahului aku dalam kebaikan? Karena semua manusia dan segala sesuatu di bawah langit adalah milikku, diciptakan oleh tanganku, diperkaya dengan segala karuniaku. Jadi siapa yang mendahului aku di dalam berbuat baik? Albert Barnes bilang, siapakah yang dapat menangkapku secara tiba-tiba? Menangkapku ini dalam kata Paal itu mengandung makna ini. Makanya saya bilang itu kata yang agak sukar diterjemahkan. Nah, Albert Barnes itu menggunakan kata menangkap. Siapakah yang dapat menangkapku secara tiba-tiba? Atau ketika aku lengah untuk mengantisipasi kewaspadaan dan kekuatan perlawananku sehingga memaksaku untuk membalasnya, atau untuk menguasainya sehingga membuatku berkewajiban memberikan kepadanya apa yang dituntutnya? Pengertiannya sama, bahwa Tuhan tidak berhutang apa-apa kepada siapa. Tidak ada jasa manusia yang dilakukan bagi Allah sehingga Allah harus membalas. Seringkali kita bilang, Tuhan, saya sudah melayani. Lalu apa balasan Tuhan? Saudara, saya sejak dari muda, dari SMP, saya sudah berkhotbah kelas 1 SMA, saya sudah pergi ke kampung-kampung memberitakan Injil. Hampir setiap liburan saya tidak ada di rumah, saya pergi dan menginjil di mana-mana. Saya menginjil di mana-mana sampai diserbu oleh lebah juga seperti yang saya pernah cerita. Dan saudara-saudara, saya merasa bahwa saya sudah banyak berbuat untuk Tuhan. Lalu pada waktu itu, saudara-saudara, tahun-tahun itu ada lomba-lomba pidato, dan saya ini juara lomba pidato. Saya pindah ke sekolah mana, saya pasti juara lomba pidato. Dan saudara, akhirnya bertarung dari tingkat bawah sampai tingkat atas, dan tinggal satu kesempatan untuk siapa mewakili Nusa Tenggara Timur untuk lomba tingkat nasional, dan saya masuk final. Dan kali ini final saya sangat yakin bahwa saya menang. Ya,
Karena saya punya gaya retoris yang baik, saya punya intonasi yang baik, saya punya kemampuan meyakinkan Yuri. Tapi rupanya kali ini, untuk pidato apa itu harus temanya maju tarik lot, angkat apa, tema apa, langsung ngomong. Dan lawan saya dari berbagai kabupaten, mereka masuk peranan pemuda dalam pembangunan, gampang. Lalu ambil lagi peranan pemuda dalam mengisi kemerdekaan. Yang lain ambil lagi bagaimana menjalin persatuan dan kesatuan. Gampang-gampang. Giliran saya catat implementasi garis-garis besar haluan negara. Mampuslah saya. Ya. Pada waktu itu saya bingung, tidak tahu mau omong apa lagi. Dan saya omong sembarang saja di depan, dan akibatnya saya kalah. Gara-gara saya kalah itu, saya berdoa, saya marah pada Tuhan. Tuhan, sejak dari muda saya sudah keliling kampung, naik gunung, turun lembah, melayani Tuhan sedemikian rupa. Saya hanya kepengen supaya saya yang juara. Apakah ini balasan Tuhan? Seringkali kita merasa kita sudah berjasa mendahului Tuhan, dan karenanya Tuhan berkewajiban membalas kita. Berapa banyak di antara kita, Tuhan, saya sudah rajin berikan persembahan persepuluhan, saya setia ibadah. Kenapa saya berdoa supaya suami saya sembuh, tidak sembuh malah mati? Saya sungguh-sungguh melayani Tuhan, saya berdoa supaya anak saya jangan mati, tapi ternyata mati. Beginikah balasan Tuhan? Saya pernah cerita teman saya yang kalau saya KKR di mana-mana dia WL. Lalu di rumah saya ada kamar doa, dan anggota persekutuan mana saja bisa datang berdoa. Dan satu hari saya ada di kamar sebelah. Ini WL datang dan berdoa dengan suara lantang. Tuhan, saya telah mengorbankan sewaktu tenaga untuk melayani Engkau. Tapi hari ini setelah terima rapot, nilai saya merah semua, Tuhan. Beginikah balasanmu? Dan dia berkata, Tuhan, ini terakhir kali saya datang kepadamu. Goodbye, Tuhan. Jadi kalau dia merasa kalau dia sudah melayani Tuhan, maka Tuhan wajib membuat dia berhasil. Pertanyaannya adalah, siapakah yang telah terlebih dahulu melakukan kebaikan kepada Tuhan sehingga bikin Tuhan punya kewajiban untuk berbuat baik kepada dia? Ayat ini hanya mau berkata bahwa tidak ada manusia mendahului sebuah kebaikan pada Tuhan. Karena tidak ada, maka Tuhan tidak punya kewajiban apa-apa membalas saudara. Dan karena itu juga Tuhan tidak punya kewajiban apa-apa mengampuni saudara. Dia tidak punya kewajiban apa-apa untuk menyelamatkan manusia berdosa. Tidak. Tapi saudara, ada yang menarik. Ayat di dalam kitab Ayub, konteksnya seperti apa? Kalau saudara baca Ayub 1 dan Ayub 2, waktu Ayub menderita serangan setan, kelihatannya dia kuat kan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Itu di pasal-pasal awal. Tapi nanti di tengah-tengah saudara lihat Ayub itu bergumul dengan penderitaannya. Ditambah dengan teman-temannya yang menganggap kamu itu berdosa, makanya Tuhan hukum kamu. Lalu Ayub mulai membenarkan dirinya, mempertahankan dirinya sambil berargumentasi lawan sahabat-sahabatnya. Dia seperti memprotes Allah. Dia seperti tidak terima dengan penderitaan yang dia alami. Dan Ayub mengucapkan banyak hal yang seolah-olah menantang keadilan Allah. Akhirnya Allah masih diam. Tapi nanti sampai di pasal-pasal terakhir kitab Ayub, Allah dalam tanda petik akhirnya tampil untuk menjawab Ayub. Di Ayub 40, coba lihat. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Kan sekian lama Ayub ngomong terlalu banyak kan? Tuhan diam. Sekarang Tuhan menghadap Ayub. Tuhan menghadap Ayub jawab, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan diri? Tuhan menantang Ayub. Dan Tuhan bicara banyak hal. Mulai dari Ayub 40 dan Ayub 41. Itu Tuhan menyerang Ayub. Argumentasi Ayub. Dan menarik saudara, di Ayub pasal 40 dan 41, Tuhan bicara, Tuhan bangun argumentasi lawan Ayub. Tapi ada yang aneh. Karena ternyata di dalam argumentasi itu, Tuhan Allah menyebutkan ciptaan-ciptaannya. Dan dia
menyebutkan ciptaan yang aneh. Apa itu? Perhatikan Ayub 40 mulai ayat 10. Perhatikanlah kuda Nil. Kuda Nil di sini terjemahannya tidak tepat. Karena bahasa Ibraninya adalah behemoth. Behemoth itu kuda Nil? Bukan. Lalu apa? Kita tidak tahu, makanya terpaksa Alkitab Indonesia terjemahkan kuda Nil. Tapi sebenarnya behemoth itu bukan kuda Nil. Maka sekarang kalau kita lihat kuda Nil, kita ingat behemoth saja. Perhatikan behemoth. Perhatikan tenaga di pinggangnya. Kekuatan pada urat-uratnya. Kalau ini bukan kuda Nil, sambil baca ayat ini saya minta saudara pikir ini binatang apa. Ya. Perhatikan behemoth. Perhatikan tenaga di pinggangnya. Kekuatan pada urat-urat perutnya. Dia meregangkan ekornya seperti pohon aras. Otot-otot pahanya berjalin-jalinan. Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga. Kerangkanya seperti batang besi. Di bawah tumbuhan teratai dia menderum. Tersembunyi dalam gelagah payah. Sesungguhnya biarpun sungai sangat kuat arusnya, dia tidak gentar. Dia tetap tenang. Biarpun sungai Yordan meluap, melanda mulutnya. Ini binatang apa? Terjemahan Indonesia sehari-hari bilang begini. Perhatikanlah behemoth, si binatang raksasa. Binatang apa ini? Para ahli menduga behemoth ini binatang ini. Kenapa tidak nama dinosaurus? Dinosaurus itu nama modern yang diberikan oleh para ahli untuk kadal raksasa. Dinosaurus itu artinya kadal raksasa. Tapi mungkinkah dinosaurus itu diciptakan namanya behemoth? Nah, berarti kalau ini adalah dinosaurus, behemoth, binatang raksasa, kenapa Tuhan kasih gambarkan tentang betapa hebatnya behemoth ini? Setelah Tuhan kasih gambarkan tentang behemoth yang mengerikan ini, setelah itu Tuhan menantang Ayub. Ayat 19. Dapatkah orang menangkap dia, behemoth, dari muka, mencocok hidungnya dengan keluar? Nah, itu ada raksasa di situ. Lu bisa tangkap dia. Tangkap dia dari muka. Lu bisa Ayub? Jawabnya pasti tidak. Dengan kata lain, Tuhan mau bilang, Ayub, coba lu lawan behemoth. Kalau lawan behemoth saja tidak bisa, kenapa lu mau lawan saya? Melawan ciptaanku saja kamu tidak bisa. Kenapa kamu mau lawan saya? Tapi Tuhan belum selesai. Setelah dia sebut behemoth itu, sekarang Tuhan sebut binatang lain. Sambil baca binatang ini, coba saudara pikir itu apa? Ya. Nah, binatang ini itu diterjemahkan dalam Alkitab terjemahan baru kita sebagai buaya. Tapi sebenarnya itu bukan buaya. Bahasa Ibraninya adalah lewiatan. Nah, seperti apa lewiatan? Saya kutip dalam Indonesia sehari-hari supaya saudara lebih paham. Mari lihat Ayub 41. Setiap orang yang melihat lewiatan akan menjadi lemah lalu jatuh pingsan. Lihat saja pingsan. Dia ganas. Bila dia dibangunkan dari tidurnya, tak seorang pun berani berdiri di hadapannya. Siapa yang dapat menyerangnya tanpa kena cedera? Di dunia ini tak ada yang sanggup melakukannya. Marilah ku ceritakan tentang anggota badan lewiatan, tentang kekuatannya dan bentuknya yang tampan. Tak seorang pun dapat mengoyakkan baju luarnya atau menembus baju perang yang dipakainya. Siapa yang dapat membuka moncongnya yang kuat, berisi gigi-gigi yang dahsyat? Bagai perisai tersusun, itulah punggungnya terlekat rapat seperti batu kerasnya. Tindi menindi terikat erat sehingga angin pun tidak dapat masuk menyelinap. Angin tidak bisa tembus itu kulitnya tuh ya. 17. Perisai itu begitu kuat bertautkan sehingga tak mungkin diceraikan. Apabila lewiatan bersin, berpijaran cahaya. Matanya berkilau bagai terbitnya sang surya.
Lidah api menghambur dari mulutnya. Bunga api berpancaran kemana-mana. Asap mengepul dari hidungnya seperti asap kayu bakar di bawah belanga. Nafasnya menyalakan bara. Nyala api keluar dari mulutnya. Tengkuknya demikian kuatnya sehingga semuanya ketakutan di hadapannya. Tak ada tempat lemah pada kulitnya. Tak mungkin pecah karena sekeras baja. Hatinya seteguh batu. Tak kenal bimbang, kokoh dan keras seperti batu gilingan. Bila dia bangkit, orang terkuat pun kehilangan keberanian. Dibuat tak berdaya karena sangat ketakutan. Tak ada pedang yang dapat melukainya. Tombak, panah ataupun lembing tak dapat menyakitinya. Besi dianggapnya sehalus serumputan dan tembaga selunak kayu bencendawan. Tak ada panah yang dapat menghalau dia. Batu yang dilemparkan kepadanya seolah-olah jerami saja. Gada dianggapnya sehelai rumput kering. Dia tertawa jika orang melemparkan lembing. Sisik di perutnya seperti beling yang runcing ujungnya. Bagai alat penebah dia mengorek lumpur dan membelahnya. Laut dikocoknya sehingga menyerupai air mendidih. Seperti panci memasak minyak yang berbuih-buih. Dia meninggalkan bekas tapak kaki yang bercahaya. Laut diubahnya menjadi buih yang putih warnanya. Di atas bumi tidak ada tandingannya. Makhluk yang tak kenal takut, itulah dia. Binatang yang paling megah pun dipandangnya hina. Di antara segala binatang buas, dialah raja. Apa? Mungkin kayak ini. Atau ini. Ngeri ya? Sekarang ingat konteksnya Ayub lagi berhadapan dengan Allah. Setelah Allah omong ini binatang makhluk macam ini, sekarang Allah tantang Ayub. Ayub 41. Dapatkah kau tangkap si buaya Lewiatan hanya dengan sebuah pancing ikan? Dapatkah lidahnya kau tambat dengan tali-tali pengikat? Dapatkah engkau memasang tali pada hidungnya ataupun kait besi pada rahangnya? Mungkinkah ia mohon padamu untuk dibebaskan? Atau berunding denganmu minta belas kasihan? Mungkinkah dia membuat persetujuan denganmu dan berjanji akan selalu melayanimu? Mungkinkah engkau mengikatnya seperti burung peliharaan dan menyenangkan hamba-hamba perempuan? Mungkinkah ia diperdagangkan oleh nelayan-nelayan dan dibagi-bagikan di antara para pedagang? Dapatkah kau tusuk kulitnya dengan tombak bermata tiga dan kau lempari dia dengan lembing yang menembus kepalanya? Sentuhlah dia sekali saja dan tak akan lagi engkau mengulanginya. Pertarungan itu tak akan kau lupakan selama-lamanya. Ya. Nah saudara, kenapa Tuhan ungkapkan ini binatang aneh? Ya, saudara-saudara, ada banyak hal bisa di situ. Tapi konteksnya yang kita bahas, Tuhan ingin menunjukkan pada Ayub, lawan ciptaanku saja, kamu tidak bisa apa-apa. Jangan lawan saya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mungkinkah Ayub menghadapi Behemoth dan Lewiatan dan minta supaya Behemoth dan Lewiatan melayani Ayub? Mungkinkah Behemoth dan Lewiatan tunduk kepada Ayub? Mungkinkah dua binatang raksasa ini berkewajiban melakukan sesuatu kepada Ayub? Coba lu bisa atur Behemoth, coba atur itu Lewiatan. Tapi kalau kamu tidak bisa atur dua binatang raksasa itu, bagaimana kamu mau atur aku dan memberikan kewajiban kepadaku? Coba kamu bisa kasih kewajiban apa buat Behemoth melayani kamu? Kamu bisa kasih kewajiban apa buat Lewiatan untuk mengikuti kehendakmu? Kalau kamu tidak bisa itu, mengapa kamu berpikir bahwa kamu bisa mengatur aku dan memberikan aku kewajiban untuk melakukan seperti keinginanmu? Makanya di dalam Authorized Version ayat 11 dari ayat 41, siapakah yang pertama kali memberi kepadaku sehingga aku harus membalasnya? Tidak ada. Jangan suruh aku membalasnya. Coba suruh Behemoth balas kamu, suruh Lewiatan balas kamu, bisa. Kalau kamu tidak bisa atur dua binatang raksasa, kamu tidak bisa atur saya. Itu maksudnya kata-kata Tuhan.
Dengan kata lain, semua pasal ini Tuhan mau katakan pada Ayub bahwa saya tidak punya kewajiban apa-apa melakukan seperti yang kau inginkan, Ayub. Segala yang ada di kolong langit ini milikku, dan tidak ada satu orang pun berhak mengatur aku dan merasa telah berjasa sehingga memberikan kewajiban kepadaku untuk membalasnya. Paulus berkata dalam Roma 11 ayat 35 dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, siapakah yang pernah memberi sesuatu kepada Tuhan sehingga bisa menuntut balasan? Kalau model begini saudara, pertanyaannya, siapa yang bisa membuat Tuhan Allah mau mengampuni manusia? Siapa yang bisa kasih kewajiban Tuhan Allah untuk menyelamatkan manusia? Tidak ada. Maka dengar ini kebenaran. Allah tidak punya kewajiban apa-apa menyelamatkan dan mengampuni kita, orang berdosa. Sekarang yang kedua. Kalau pertama Allah tidak punya kewajiban apa-apa. Yang kedua, Allah tidak mengalami kerugian apa-apa kalau dia tidak menyelamatkan kita atau dia membinasakan kita. Dia tidak rugi apa-apa. Keadilan Allah menuntut hukuman pada orang berdosa, membinasakan orang berdosa. Dan dia tidak punya kewajiban menyelamatkan orang berdosa. Dalam kaitan dengan ini, kita juga harus memahami bahwa kalau Allah membinasakan orang berdosa, Allah tidak rugi apa-apa. Kenapa begitu? Karena Allah ini pribadi yang independen, tidak bergantung pada apapun atau siapapun di luar dirinya. Baik dirinya, sifatnya, tindakannya, keputusan atau kehendaknya tidak bergantung. Dia independen. Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam diri sendiri, diberikan juga anak hidup dalam diri sendiri. Maka hidupnya dari dalam diri sendiri. Kalau kita hidup tidak di dalam diri kita, hidup kita di tangan Tuhan. Kalau Tuhan kasih hidup, hidup. Tuhan bilang hari ini selesai. Kita boleh berencana macam-macam, tapi kalau Tuhan bilang selesai perjalananmu detik ini, dia cabut nyawamu. Maka hidupmu tidak ada di dalam kendalimu. Itulah sebabnya kita berpikir besok hari baik, hari Natal, tapi hari ini ada orang meninggal. Ada orang yang Tuhan tidak izinkan sampai tanggal 1 Januari, 31 Desember mati. Kenapa? Karena hidup kita tidak ada di dalam diri kita. Seluruh makhluk itu hidupnya tidak ada di dalam dirinya. Tapi Tuhan, Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Anak punya hidup dalam diri sendiri. Kalau dia punya hidup dari diri sendiri, maka dia tidak bergantung pada apapun supaya dia bisa eksis. Dan karena itu, Allah adalah Dia yang tidak membutuhkan apa-apa, tidak memerlukan apa-apa dari luar dirinya. Awet Tozer bilang begini, kata perlu merupakan kata bagi makhluk ciptaan dan tidak diterapkan pada Sang Pencipta. Allah memiliki satu hubungan sukarela dengan segala sesuatu yang dijadikannya. Tapi dia tidak membutuhkan hubungan apapun dengan sesuatu di luar diri sendiri. Minatnya terhadap makhluk ciptaan timbul dari kesenangannya yang agung. Dan bukan suatu kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh makhluk-makhluk itu. Dan juga bukan supaya makhluk-makhluk itu menyempurnakan dirinya. Karena dirinya sendiri sudah sempurna. Bahkan Allah tidak butuh manusia. Dalam bahasa antropomorfis, kalau misalnya Allah lapar, Mazmur 50 ayat 12, Tuhan bilang, jikalau aku lapar, tidak usah aku katakan kepadamu, sebab punya mula dunia dan segala isinya. Seandainya Tuhan butuh sesuatu, apa yang dia butuh? Karena dia punya dunia dan segala isinya. Maka Allah tidak memerlukan apapun di luar diri sendiri. Kalau Allah tidak punya apa-apa, tidak memerlukan apa-apa di luar diri sendiri, pertanyaannya adalah, apa ruginya Allah kalau dia habisi kita semua? Kita ini orang berdosa, melawan Allah. Apa ruginya Allah kalau Allah habisi kita semua? Justru ada untungnya, karena keadilannya terjaga.
Kalau dia tidak hukum orang berdosa, dia gagal jadi Allah yang adil. Tapi keadilannya terjadi dengan dia hapus kita semua, binasakan kita semua. Dari game iBot, jika seluruh umat manusia binasa karena dosa, itu tidak mempengaruhi kemuliaan dan keberadaan Allah. Sebaliknya, penghukuman manusia berdosa justru menunjukkan keadilannya. Semua manusia binasa, tidak ada pengaruh apa-apa bagi Allah. Apakah Allah tidak rasa rugi hapus semua dunia? Tidak. Coba lihat Kejadian 6. Ketika dilihat Tuhan Allah bahwa kejahatan manusia besar di bumi, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa dia menjadikan semua manusia di bumi dan membilukan hatinya. Berfirmanlah, aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang melata, burung-burung di udara. Aku akan menghapuskan semuanya. Dan kenyataannya iya kan? Dia kirim air bah dan habis semua generasi manusia. Kita nggak tahu manusia berapa banyak pada zaman itu, tapi habis semua kan? Dia cuma sisahkan satu keluarga, yaitu Nuh. Itu pun bukan karena Nuh berjasa atau ada kepentingan keuntungan dari Nuh, tidak. Kalau sampai Nuh diselamatkan, menurut ayat 8 Kejadian 6, Nuh mendapat kasih karunia. Jadi kalau seandainya Allah membinasakan seluruh dunia sekaligus Nuh, tidak ada pengaruh apa-apa bagi Allah. Dia tidak rugi apa-apa. Pada waktu orang Israel dibawa keluar dari Mesir, mau menuju Kanaan, mereka keluar banyak sekali, kira-kira 2 juta orang. Tapi Israel ini kan kepala batu. Ya. Di padang gurun mereka mengeluh terlalu banyak. Akhirnya Tuhan binasakan mereka semua. Semua kira-kira 2 juta orang Israel yang keluar dari Mesir mati semua di padang gurun. Hanya 2 yang lolos masuk. Yosua dan Kaleb. Keluaran 32. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini. Sesungguhnya mereka satu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Aku akan membinasakan mereka. Dan kenyataannya begitu. Bilangan 14. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali. Mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Ayat yang ke-33, sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun ini. Ayat yang ke-35, di padang gurun ini mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Ayat 37, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. 2 juta orang, dia kasih sisa 2 saja yang masuk. Tuhan tidak rugi? Rugi apa? Kalau 2 orang itu juga karena kasih karunia. Kalau dia mau habisi juga, mau apa? Semua ini meneguhkan kita pada sebuah kebenaran. Kebinasaan manusia berdosa tidak bikin Allah rugi apa-apa. Saya kasih satu kutipan lagi dari Game Bible. Allah sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya memiliki kekayaan dan sumber daya yang tidak terbatas. Segala sesuatu yang ada di bumi, langit, di antara keduanya miliknya. Oleh karena itu, jika dia memilih membinasakan semua manusia berdosa, dia tidak mengalami kerugian apapun. Tidak ada harta, kekayaan, sumber daya yang akan berkurang darinya. Bahkan jika seluruh kehidupan manusia dihapus, kerajaannya masih akan tegak dan tak tergoyahkan. Kekuasaan dan kemuliaannya tidak tergantung pada keberadaan manusia. Kalau dia hapus kita semua, tidak ada rugi. Ketiga, Allah tidak mendapatkan keuntungan apa-apa kalau dia menyelamatkan kita. Kalau dia menyelamatkan kita, dia tidak dapat untung apa-apa. Dasarnya sama, bahwa Allah itu independen, dia tidak butuh apa-apa. Allah tidak butuh kita, Allah tidak butuh manusia. Kita memang sekarang melayani dia, tapi sebenarnya Allah tidak perlu pelayanan kita. Lihat kisah 17. Allah yang menjadikan bumi segala isinya. Dia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil buatan tangan manusia dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah dia kekurangan apa-apa. Karena dia memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dia tidak butuh dilayani oleh manusia.
Kamu sumbang apa untuk Allah? Sendok patamu. Jangankan orang berdosa. Jangankan orang berdosa yang diselamatkan. Kebaikan kita pun tidak ada manfaat bagi Allah. Jangan kita merasa sudah berbuat baik dan ada manfaat bagi Allah. Tidak, kebaikan kita tidak ada manfaatnya. Lihat Ayub 22. Apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak. Orang yang berakal budi hanya berguna bagi diri sendiri. Apakah ada manfaatnya bagi yang maha kuasa kalau engkau benar? Atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Lu mau hidup benar, lu mau hidup saleh, apakah ada keuntungan bagi Tuhan? Tidak ada keuntungan bagi Tuhan. Henry bilang, kebenaran dan kesempurnaan orang yang paling baik di dunia ini sama sekali tidak bermanfaat atau memberi keuntungan kepada Allah. Dan karenanya mereka tidak dapat menganggap diri memiliki jasa apapun. Kesalehan manusia tidak berguna bagi Allah, tidak ada keuntungannya. Apabila ada sesuatu jasa kepada Allah yang dapat kita lakukan, mungkin sekali adalah kesalehan kita. Hidup kita yang benar dan berusaha hidup dengan sempurna. Namun jika hal ini tidak dapat memberi jasa, maka pasti tidak ada hal lain yang dapat menimbulkan jasa. Apabila seorang manusia tidak dapat membuat Allah sebagai orang yang berutang oleh karena kehidupan salehnya dan kejujurannya serta ketaatannya pada hukum, maka apalagi kecerdasan, pengetahuan dan hikmat duniawi. Kebaikan kita saja nggak ada manfaat bagi Tuhan. Lalu apa yang kita mau andalkan? Mazmur 16 ayat 2 dalam terjemahan Brenton. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku karena Engkau tidak membutuhkan kebaikanku. Tuhan tidak butuh kebaikan kita. Pemazmur menyadari bahwa Allah tidak membutuhkan apapun dari manusia untuk memelihara atau meningkatkan kemuliaannya. Allah adalah maha sempurna dan segala kebaikan, tindakan baik manusia tidak menambah apapun pada kesempurnaannya. Kebaikan manusia, baik berupa ibadah, pelayanan dan tindakan baik lain, tidak memberi manfaat langsung kepada Allah. Sang pencipta, Allah tidak bergantung pada ciptaannya untuk memenuhi kebutuhannya. Karena dia adalah sumber segala sesuatu dan tidak membutuhkan apa-apa dari makhluk. Bahkan jika manusia tidak melakukan kebaikan, Allah tetap tidak berubah karena Allah sumber segala kebaikan. Nah, saudara, pikirkan 3 hal ini. Pertama, Allah tidak punya kewajiban apa-apa untuk menyelamatkan kita. Bahkan dia mewajibkan dirinya untuk membinasakan kita. Kedua, kalau kita semua musnah dan binasa, dia tidak rugi apa-apa. Dan kalau dia menyelamatkan kita, juga dia tidak dapat untung apa-apa. Maka pertanyaannya adalah, lalu mengapa dia mau menyelamatkan kita? Dia tidak punya kewajiban apa-apa, dia tidak rugi apa-apa, dia tidak untung apa-apa. Jadi dengan kata lain, sebenarnya ada alasan yang begitu kuat. Allah tidak usah selamatkan kita, binasakan saja. Tapi kabar baik di dalam Natal adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Berarti Natal itu berikan kabar baik bahwa Allah yang tidak punya kewajiban apa-apa, yang tidak rugi apa-apa, tidak untung apa-apa, sekarang mau menyelamatkan kita. Dia melakukan sesuatu yang tidak berdampak apa-apa bagi dia. Tapi dia mau melakukan itu. Lalu apa yang menyebabkan Allah mau melakukan itu? Yang bikin dia melakukan itu semata-mata hanya karena dia mau. Hanya karena dia menghendakinya. Roma 9. Aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi pada kemurahan hati Allah. Jadi maunya Allah memberi juru selamat itu hanya karena kemurahan hatinya. Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah. Efesus 2 ayat 8, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara-saudara, kalau Allah tidak punya kewajiban, tidak rugi, tidak
tidak untung apa-apa. Dan dia mau menyelamatkan. Kalau hanya sekedar itu, harganya murah. Tapi masalahnya, begitu Allah mau menyelamatkan, harganya adalah nyawa anaknya yang tunggal. Matius 20, anak manusia datang untuk memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Mahal sekali harga keselamatan kita. Nyawa anak tunggal yang dikasihinya begitu mahal. Tapi dia memberikan harga yang begitu mahal. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa karena dia tidak punya kewajiban. Dia tidak rugi, dia tidak untung. Berarti semuanya dia lakukan dengan harga mahal begitu. Hanya demi kepentingan kita. Tapi bukan kepentingan dia. Bukankah ini amazing grace? Anugerah yang besar sekali. Saudara, kabar baik di dalam Natal adalah Allah yang tidak punya kewajiban, Allah yang tidak rugi, Allah yang tidak untung apa-apa, mau menyelamatkan kita dengan harga yang sangat-sangat mahal. Itulah gospel in Christmas. Kabar baik di dalam Natal. Kalau sudah seperti ini dan kita renungkan, lalu sebenarnya kita ini apa sih? Kalau sudah ada kabar baik di dalam Natal, sekarang hal kedua, bagaimana respon kita kalau sudah begini? Saudara, bacaan kita adalah dari cerita para gembala. Dan saya ingin mengajak kita, para gembala itulah yang mendengar kabar baik pertama kali dari para malaikat. Mereka yang dengar Injil pertama kali dari para malaikat dan melihat respon mereka seharusnya membuat kita pun memiliki respon yang sama dengan mereka. Sebagai respon kita pada kabar baik yang begitu baik, sangat baik di dalam Natal itu. Kalau begitu apa yang mereka lakukan? Pertama, mereka pergi untuk melihat dan mengalami langsung kabar baik itu. Begitu malaikat kasih kabar baik, ayat 15. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Mereka pergi ke Bethlehem. Menarik sekali saudara. Mereka bisa saja tidak percaya. Mereka bisa saja acuh tak acuh. Mereka bisa saja hanya sekedar kagum wow. Dan diam di tempat. Tapi bukan itu yang mereka lakukan. Mereka saling menguatkan. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Dan mereka percaya. Apa yang disampaikan malaikat itu dari Tuhan. Coba saudara lihat tabel ini. Di ayat yang ke-10, lalu kata malaikat pada mereka. Jadi yang ngomong itu malaikat. Tapi mereka di ayat 15 mereka bilang begini, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan, bukan diberitahukan malaikat, diberitahukan Tuhan. Yang ngomong malaikat. Tapi mereka percaya itu dari Tuhan. Mereka yakin. Itu berarti bahwa mereka percaya Injil yang mereka dengar itu dari Allah. Setiap kali ada Injil yang benar, sekalipun itu disampaikan dari mulut seorang manusia, engkau harus camkan bahwa itu dari Allah. Jikalau hari ini aku beritakan Injil kepadamu dari mulut yang kotor ini, tapi engkau harus camkan di hatimu bahwa ini dari Allah. Itu berarti bahwa para malaikat itu percaya Injil. Percaya apanya? Berita baiknya ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan. Berarti mereka dengan pergi ke Bethlehem, mereka percaya tiga ini. Yesus itu juru selamat, Yesus itu Kristus, dan Yesus itu Tuhan. Saudara, waktu mereka pergi dan melihat ada anak kecil tidur di palungan, siapakah yang mau percaya bahwa anak kecil di palungannya adalah juru selamat?
siapakah yang percaya anak kecil dalam kemiskinan ini adalah Mesias yang diberitakan nabi-nabi besar Israel? Dan siapakah yang percaya bayi kecil ini adalah Tuhan? Kalau saja mereka mungkin memakai logika mereka, mereka akan menolak ini juru selamat, no. Ini Kristus, no. Ini Tuhan, no. Tapi tidak. Mereka pergi. Bukan hanya pergi, tapi ayat 16 mereka cepat-cepat berangkat. Mereka tidak menunda respon mereka untuk percaya kepada Injil. Natal beritahu kita kabar baik. Allah mau, Allah berkenan, Allah bersedia menyelamatkan. Tapi Natal memberikan tanggung jawab pada kita untuk meresponi Injil itu. Dengan cara apa? Percaya kepada Dia. Bayi yang dilahirkan pada hari Natal itu adalah Juru Selamat. Adalah Kristus, Sang Mesias. Dan adalah Tuhan. Karena itu Natal tidak ada manfaat kalau kamu merayakannya tanpa terima Dia sebagai Juru Selamat, Tuhan dan Mesias. Beberapa hari yang lalu saya bikin sebuah kalimat. Sama seperti saudara bikin pesta untuk seorang teman. Saudara mendekorasi rumah untuk menghadirkan untuk pesta ulang tahun teman itu. Saudara siap segala sesuatu. Dan setelah tiba acaranya segala sesuatu, musik gemerlap, lampu gemerlap. Tapi sahabatmu itu tidak ada di situ. Apa manfaatnya semua itu? Itu sama dengan merayakan Natal dengan gegap gempita. Tapi Kristus tidak di dalam hatimu. Apalah artinya sukacita Natal, tapi kamu mati tetap masuk neraka. Kamu tidak dapat kabar baik, tapi kabar buruk. Para gembala ini merespon kabar baik dengan sungguh-sungguh percaya. Kalau saudara sudah percaya, bersyukurlah. Tapi kalau ada orang belum percaya hari ini di sini, cepat-cepatlah percaya seperti para gembala ini. Karena hidup bukan di dalam diri kita, tiap saat bisa mati. Kalau di dunia ini kita merasa demi keamanan perlu asuransi. Asuransi mobil, asuransi kesehatan, asuransi kematian. Tapi kenapa tidak memikirkan asuransi yang kekal, blessed assurance di dalam tangan Yesus. Gembala-gembala pertama-tama mereka terima dan percaya kabar baik. Kedua, mereka menyebarkan kabar baik itu. Setelah bertemu dan melihat langsung kebenarannya, sudah percaya. Lihat ayat 17. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan pada mereka tentang anak itu. Mereka memberitahukannya. Bahkan mereka memberitahukan, dikatakan semua orang di situ dengar. Ayat 18. Dan semua orang mendengarnya. Heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu pada mereka. Aneh kan? Ada berita Injil. Para gembala percaya. Orang banyak hanya heran. Saudara, tadinya para gembala mendengar Injil dari malaikat. Injil datang dari malaikat. Setelah itu, para gembala ini memberitakan Injil kepada orang lain. Mereka melakukan pekerjaan seperti pekerjaan malaikat kepada mereka. Mereka telah menjadi malaikat pembawa kabar baik bagi orang lain. John Calvin berkata, disebutkan oleh Lukas sebagai pujian atas iman para gembala, bahwa mereka dengan jujur menyampaikan kepada orang lain apa yang telah mereka terima dari Tuhan, dan merupakan sesuatu keuntungan bagi kita semua jika mereka dapat menjadi saksi atas hal ini dan menjadi semacam malaikat kedua yang meneguhkan iman kita. Semua orang yang telah percaya Injil dan menyampaikan Injil itu kepada orang lain menjadi semacam malaikat kedua. Karena malaikat pertama datang pada kabar baik di hari Natal. Semua yang karena kabar baik di hari Natal ini memutuskan beritakan ini kepada orang lain. Kamu menjadi malaikat kedua, pembawa kabar baik
Spurgeon berkata, ketika surga mempercayakan pewahyuan yang penuh belas kasihan kepada seseorang, dia terikat untuk menyampaikan kabar baik itu kepada orang lain. Kalau kamu sudah punya Kristus pada hari Natal, banyak orang belum punya. Belajar dari para gembala, memberitakannya. Dan yang ketiga, respon mereka memuliakan dan memuji Allah. Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Ini respon yang wajar terhadap kasih karunia, anugerah Allah yang besar. Saudara-saudara, waktu kita mendapatkan kasih karunia, kita harus memuji dan memuliakan Allah. Tapi jangan pernah berpikir bahwa Allah memberikan Kristus supaya dia dipuji. Karena dia tidak butuh pujian kita. Pujian kita tidak menambah apa-apa bagi dia. Supaya kita memuliakan dia. Jangan pikir kalau kita memuliakan dia, lalu dia tambah mulia. Allah itu sudah mulia. Baik kamu puji atau tidak kamu puji. Oh saudara-saudara, mari kita tinggikan Allah. Jadi kalau kita tidak tinggikan Allah, artinya apa? Allah kurang tinggi. Atau ketinggian Allah menjadi berkurang hanya karena kita tidak meninggikan dia? Tidak. Kita mau puji dia atau tidak, mau muliakan dia atau tidak, dia sudah tinggi, sudah mulia. Kalau begitu sebenarnya secara strict, pujian kita, penyembahan kita, tindakan kita memuliakan dia tidak nambah apa-apa. Dia tidak dapat keuntungan apa-apa. Tapi ini respon yang wajar dari makhluk ciptaan. Bahwa kalau kasih karunia, kabar baik yang begitu dahsyat sudah disampaikan di dalam Natal, maka wajarlah kita, makhluk ciptaan ini yang masih tahu diri, untuk berterima kasih dengan memuji dan memuliakan dia. Calvin bilang, semangat mereka dalam memuliakan dan memuji Allah merupakan teguran yang tersirat atas kemalasan kita, atau lebih tepatnya atas ketidakbersyukuran kita. Jika palungan Kristus memiliki dampak yang begitu besar bagi mereka, sehingga membuat mereka naik dari kandang dan palungan ke surga, betapa jauh lebih dahsyat lagi kuasa kematian dan kebangkitan Kristus dalam mengangkat kita kepada Allah. Apa maksud Calvin? Para gembala ini hanya tahu Natal, belum tahu Jumat Agung, belum tahu Paskah. Mereka hanya lihat palungan, tapi dengan palungan itu membuat pujian mereka sampai surga. Hanya dari palungan mereka sampai surga. Tapi kita yang sekarang, kita tahu Natal kan? Ya. Kita tahu palungan kan? Ya. Tapi kita tahu salib kan? Ya. Kita tahu kubur kosong kan? Ya. Para gembala tidak tahu tentang salib dan kubur kosong, hanya tahu palungan, tapi pujian mereka sampai surga. Betapa cilakanya dan tidak tahu diri kita. Sudah ada palungan, sudah ada salib, dan sudah ada kabar kosong, kubur kosong, tapi tidak membawa pujian kita sampai surga. Seharusnya setelah kita sekarang menikmati Natal, Jumat Agung, dan Paskah, seharusnya memang mengangkat kita begitu tinggi kepada Allah melalui puji-pujian dan penyembahan kita. Para malaikat percaya kepada Injil, beritakan Injil, dan memuliakan Tuhan. Inilah respon mereka terhadap kabar baik di dalam Natal. Hari ini kabar baik ini saya sampaikan lagi kepada saudara. Dan bagaimana respon kita? Saya menutup dengan komentar dari Ryle. Berbahagialah mereka yang dapat menyelami maknanya, dan dengan hati yang taat kepada isinya. Kita melihat di dalam diri mereka, para gembala, mereka tidak ada keraguan atau pertanyaan atau kebimbangan. Betapapun aneh dan mustahilnya kabar itu, mereka langsung bertindak. Mereka pergi ke Bethlehem dengan tergesa-gesa. Mereka menemukan segala sesuatu persis seperti yang telah diberitahukan pada mereka. Iman mereka yang sederhana menerima pahala yang berlimpah. Mereka memiliki hak istimewa yang luar biasa untuk menjadi yang pertama dari seluruh umat manusia setelah Maria dan Yusuf yang melihat dengan mata yang percaya kepada Mesias yang baru dilahirkan. Mereka segera kembali memuliakan dan memuji Allah atas apa yang telah mereka lihat. Semoga roh kita seperti roh mereka. Semoga kita selalu percaya secara implisit, bertindak dengan segera, dan tidak menunggu-nunggu ketika jalan tugas kita sudah jelas. Dengan demikian, kita akan mendapatkan upah seperti para gembala.
Perjalanan yang dimulai dengan iman pada umumnya akan berakhir dengan pujian. Perjalanan yang dimulai dengan iman pada akhirnya akan berakhir dengan pujian. Kabar baik sudah diberitakan. Apakah sikapmu? Apakah roh kita seperti roh para gembala? Di gelap dunia yang penuh noda, aku berjalan lemah tanpa arah yang nyata. Hati yang penuh dosa dan jiwa yang terluka. Namun malam ini ku dengar kabar sukacita. Selamat datang Yesus Raja Mulia. Engkau lahir di dunia untuk manusia hina. Di palungan yang sederhana, tahtamu bersemayam. Namun kasih menjangkau tiada cara yang terpendam. Engkau datang membawa terang dalam gulita, mengusir ketakutan, memberi damai yang nyata. Hatiku yang beku kini kau hangatkan dengan kasih yang tulus, dengan janji keselamatan. Oh Yesus, Sang Putra Allah yang kudus, aku hanyalah debu, kecil dan tak berdaya lurus. Namun kau datang, tak memilih yang besar, memeluk yang lemah, memberi harapan yang benar. Selamat datang Tuhan di dunia dan di hatiku. Buanglah dosaku, gantikan dengan roh yang baru. Hidupku kini milik-Mu. Jadilah raja dalam jiwa. Selamanya ku puji Sang Juru Selamat dunia. Bimbinglah aku dalam kasih-Mu yang sejati, di jalan yang terang hingga akhir nanti. Natal ini bukan sekedar hari, tetapi janji bahwa Engkau lahir untuk aku yang Engkau kasihi. Selamat datang Tuhan Yesus. Amin.